Halo teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya pemilik warung sembako Semi Grosir di YouTube channel Tokyo Junior. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kita rezeki yang berlimpah ya. Kita menjadi semua orang yang sukses dalam berniaga. Allah titipkan keberkahan dalam setiap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan akhir kelak kita mendapatkan syafaat juga dari Allah Nabi kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, oh, judul pokok pembahasan kita di video kali ini yaitu bagaimana cara kita itu mencari peluang sedangkan kita baru merintis usaha lah dibilang ya. Kita itu kepengen, kita ini udah ada modal tapi kepengen untuk buka usaha, bingung mau usaha apa, ayo lakukan usaha sembako ya teman-teman ya. Kenapa saya ajak teman-teman untuk buka usaha sembako? Karena menurut saya, karena saya sudah alami sendiri ya teman-teman ya, barang sembako ini itemnya banyak teman-teman ya. Disinilah yang saya membuat tergiur untuk buka usaha barang sembako. Jangan teman-teman pikirkan untungnya cuma sedikit ataupun keuntungannya tipis. Buat saya ya nggak seberapa ya, bukan keuntungan dulu yang saya pikirkan. Yang penting itemnya banyak, walaupun kita mendapatkan fee ataupun keuntungannya sedikit, presentasinya sedikit, tapi dengan item banyak itu nanti juga akan menjadi banyak juga teman-teman ya. Kita anggaplah ya dengan berjalannya waktu, dengan larisnya barang dagangan kita pasti mendapatkan keuntungannya ya. Jadi buat teman-teman yang baru merintis ya, usaha apa ya, ayo ke usaha sembako. Jadi perlu teman-teman ketahui sebelum kita buka usaha itu yang perlu ya, yang sangat penting sekali yang kita tahu yaitu modal kita berapa ya teman-teman ya. Apakah kita modal punya 10 juta ataukah 5 juta atau cuma 3 juta. Jadi di sini ada bermacam versi ya. Ini menurut saya, kalau kita punya duit cuma 3 juta, teman-teman jangan sewa ruko ya. Ataupun kita cuma punya modal 5 juta, jangan sewa ruko menurut saya. Karena dulu saya punya modal itu 17.500.000, baru saya berani sewa ruko. Kenapa? Karena kalau sewa ruko itu kan mahal teman-teman. Apalagi mungkin di daerah kota. Saya sendiri yang mengalami kalau untuk di desa aja, itu untuk sewa ruko per bulannya, per bulannya sekarang udah 800 ribuan ya, untuk di pinggir jalan. Itu untuk di keramaiannya teman-temannya. Mungkin untuk walaupun di jalan raya, tetapi mungkin posisinya masih di perbatasan atau masih agak sepi, mungkin bisa 500 ribuan ya untuk sewa ruko. Jadi tergantung tempatnya juga teman-teman. Jadi yang perlu kita tahu dulu sebelum buka toko itu, sebelum kita buka usaha itu maksudnya ya, kita harus tahu dulu modal kita berapa, budgetnya. Nah nanti baru kita tahu kita mau sewa ruko apakah cuma sewa kedai-kedai biasa ya. Kan ada tuh warung-warung yang tutup cuma pakai ya yang nggak permanen lah, itu mungkin sewanya agak murah ya. Jangan cari yang permanen karena nanti modalnya kita tertanam di situ dengan pembayaran sewa ruko lagi, belum lagi listriknya lagi, belum lagi untuk kebutuhan kita sehari-hari kalau kita sudah berumah tangga ya. Jadi itu jangan matikan modal terlalu banyak ya. Sesuaikan dulu dengan modal kita seberapa. Nah setelah itu nanti, setelah kita tahu modal kita umpamanya 10 juta nih, kita sewa warung ataupun ruko kecil lah, atau boleh dibilang yang belum permanen, jadi sewanya kan nggak terlalu mahal. Nah listriknya juga nggak terlalu boros ya teman-teman ya. Jadi setelah itu nanti tentukan lagi barang yang kita beli itu harus kita tahu dulu ini apakah barang laris atau enggak. Kita kan tahu ya, sebagai manusia normal tentu kan tahu apa yang dibutuhkan oleh orang-orang ataupun masyarakat sekitar ya. Kita juga harus tahu itu. Kita tinggalnya sewa rukonya di pinggir jalan enggak, di gang atau gimana gitu ya teman-teman ya. Kalau kita tinggalnya di daerah gang buntu, pengunjung ataupun orang-orangnya nggak banyak, jadi teman-teman nggak usah belanja itu terlalu banyak porsinya. Kita beli dulu sedikit-sedikit, yang penting itemnya banyak. Nah kalau kita tinggalnya daerah di pinggir jalan raya seperti yang saya lakukan kemarin itu, waktu saya mulai buka usaha, saya itu yang paling banyak saya beli itu rokok sama minuman teman-teman. Dan untuk sabun juga, karena
awal saya buka usaha itu saya kenali dulu, saya tinggalnya di daerah mana. Saya di jalan raya tuh enggak. Kan saya tinggalnya di daerah pinggir jalan raya yang sewa ruko yang saya sewa itu. Jadi kepikiran sama saya, kalau di pinggir jalan raya, paling tidak kita sediakan satu showcase ya teman-teman, itu tentu pasti. Kenapa? Karena kita menjual produk minuman itu minuman dingin, minuman segar. Jadi orang-orang itu kan kalau di pinggir jalan suka mampir tuh, haus ya, di perjalanan mampir. Kayak kita itu kan kalau keluar berjalan-jalan cari kedai ataupun tempat-tempat yang nyantai yang bagus, tempat kita duduk ya. Nah, begitu juga dengan orang-orang nanti datang ke di daerah kita. Jadi kita itu kesediakan nanti kan showcase tuh. Jadi minuman saya belinya agak lumayan ya teman-teman ya, minuman 1000-an waktu itu, bukan minuman yang 5 ribuan. Jadi satu hari saya buka aja itu bisa menghabiskan 2 kali isi showcase ya teman-teman ya, itulah gunanya. Jadi kita harus tahu dulu kita itu buka usaha di daerah yang seperti apa. Itu dia pokoknya teman-teman ya. Nah setelah itu nanti dengan berjalannya waktu, usaha kita lancar, kita pilih-pilih lagi barangnya, mana yang perlu di stok, mana yang nggak perlu di stok. Nah tujuannya kenapa? Tujuannya buat apa? Agar nanti modal itu terus berputar, kita terus mendapatkan keuntungan dari perputaran barang yang kita jual belikan. Saya contohkan di sini teman-teman ya. Di sini mungkin teman-teman bisa menghabiskan 1 kotak ataupun 6 kotak Sariwangi dalam 1 hari ya. Anggap seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman umpamanya belanja sekali seminggu ke grosir ya, ataupun ada orang yang ngantarkan ke kedai teman-teman. Jadi teman-teman bisa kalikan sendiri, 6 dikali 7 berapa. Jadi teman-teman belinya perkiraan pas aja dulu, nggak usah terlalu banyak. Tujuannya apa? Agar duit ataupun barang-barang yang kita belanjakan itu jangan terlalu difokuskan cuma untuk satu item, itu tujuannya. Kita tetap beli itemnya banyak, tapi kita pilih mana barang yang paling laku kita lebihkan, mana yang kurang laku kita jangan porsinya terlalu banyak belinya, secukupnya saja, agar barang di toko kita tetap tersedia dan nggak kosong, dan orang-orang pun senang datang ke toko kita. Jadi orang-orang itu kan belanjanya senangnya datang ke satu toko yang dicari itu lengkap semua. Perlu saya kasih tahu kepada teman-teman ya, saya sendiri sudah mengalami memang item barang ini banyak. Saya sendiri belum bisa untuk mencukupi barang-barang sembako ini untuk di toko saya. Kenapa? Karena memang kita itu kan ya boleh dibilang nggak semua sales datang ke daerah kita ya. Nggak semua produk yang bisa mengunjungi daerah kita di desa kita ya. Sebagian sales cuma mampirnya di daerah kecamatan. Kita tinggalnya di pedesaan. Jadi sales itu kadang nggak mampir ke daerah pedesaan. Jadi kita harus beranjak keluar. Sedangkan saya sebagai pemilik warung nggak sempat untuk waktu keluar itu untuk belanja itu nggak sempat ya teman-temannya. Kita hanya menunggu sales datang ke rumah kita. Nah ketika sales datang kita baru bisa belanja. Nah disitulah kelemahannya masih. Sebetulnya untuk armada kita ataupun kendaraan kita untuk belanja keluar ada, cuman waktu kita nggak sempat untuk keluar. Karena nggak bisa semua barang-barang itu dipercayakan sama-sama anggota ataupun karyawan kita, ataupun ada orang yang bisa kita percayakan untuk belanja keluar ya. Karena item barang yang ada di toko itu yang kurang itu tahunya kita. Nah, seperti itu maksud teman-teman ya. Jadi buat teman-teman perlu digarisbawahi, sebelum kita mulai usaha itu kita tentukan dulu modal kita itu berapa, dan usahakan carinya di keramaian ya teman-teman ya. Usahakan carinya di keramaian, walaupun nggak di pinggir jalan raya gitu ya, setidaknya di pinggir jalan, di pinggir jalan gang lah gitu setidaknya. Jangan terlalu terlalu di dalam kali lah, maksudnya penduduknya kurang gitu ya teman-teman ya. Jadi yang kedua itu setelah kita tentukan modal kita berapa, sesuaikan rumah sewa kita cari kalau kita nggak ada punya rumah ataupun ruko sendiri ya teman-teman ya. Karena tujuannya agar modal kita nggak tertanam untuk bayar kontrak ataupun sewa ruko.
Karena kalau untuk di desa mungkin boleh dikatakan agak murah untuk kontrak ataupun sewa ruko ya. Kalau di teman-teman tinggal di daerah kota, itu kan sewa ataupun kontrak ruko kan terlalu mahal. Jadi sayang duit kita habis di situ, usaha kita belum tentu nanti berhasil ya. Nah, setelah itu nanti ketika kita sudah bisa memulai buka usaha itu, kita untuk belanja itu, kita ya sering bertanya kepada pemilik warung atau ke tempat kita belanja, pilih itemnya yang paling laku, boleh dilebihkan. Dan kalau barang-barang yang masih kurang laku, secukupnya saja agar perputaran barang di toko kita itu tidak monoton. Maksudnya tidak tidak apa namanya teman-teman ya, enggak di situ aja modal kita bisa terus berputar ya. Sayang loh duit kita cuma yang 10 juta yang kita putarkan itu cuma yang berputar cuma 5 juta, yang 5 jutanya lagi yang kita beli barang-barang yang kurang laku, kan sayang. Karena kita itu susah untuk mencari modal, dapatkan modal, apalagi kalau mungkin anak-anak muda yang dulunya sama seperti saya yang bekerja di perusahaan mengumpulkan uang per bulan cuma ya sampai setahun ataupun 2 tahun mengumpulkan modal, tetapi setelah buka usaha tahunnya ya nggak sukses. Jadi mungkin boleh dikatakan nanti kita kan down jadinya teman-teman ya. Jadi motivasi buat teman-teman, ayo buka usaha barang sembako. Semoga kita semua menjadi pengusaha yang sukses ya teman-teman. Mungkin itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.